Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Dwi Pangestu Nugroho Akbar, NIM 03077181823033 dari Teknik Geologi 2018 Kampus Indralaya. Kali ini saya akan memaparkan hasil pengerjaan UTS mata kuliah mitigasi bencana daerah Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, perlu diketahui daerah pemetaan ini merupakan daerah pemetaan kakak tingkat saya, yaitu Muhammad Hairul Rahman dari TG17 Kampus Indralaya. Oke, pointer soalnya dapat dilihat pada PPT. 1. Jelaskan kependudukan, geomorfo, kebencanaan, mitigasi, dan peluang asuransi. Oke, mungkin langsung saja. Kondisi kependudukan dapat dilihat pada grafik atau tabel yang ada di PowerPoint tersebut. Laki-laki ditandai dengan warna hijau, sedangkan perempuan ditandai dengan warna kuning. Nah, dapat dilihat bahwa umumnya di daerah Kecamatan Pulau Pinang ini masih didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 6.131 dan perempuan 5.799 dengan total keseluruhan Kecamatan Pulau Pinang yaitu 11.930 orang. Kemudian penduduk di sini umumnya masih dalam kelompok muda, yaitu umur 15-64 tahun sebesar 65%, 65 ke atas sebesar 5%, dan umur 15 tahun ke bawah ada sebesar 28%. Nah, data ini saya dapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, dapat diakses websitenya yaitu www.bps.go.id. Oke, langsung geomorfologi pemetaan. Geomorfologi pemetaan, karena saya belum melakukan pemetaan dan ini merupakan daerah pemetaan kakak tingkat saya, jadinya saya membuat peta kemiringan lereng yang dapat dilihat berdasarkan dengan skala 1:20.000 berdasarkan klasifikasi Widyatmanti tahun 2016. Nah, daerah Pulau Pinang ini umumnya terdiri dari dataran rendah sampai ke perbukitan. Dapat dilihat ditandai dengan warna hijau dan warna orange, kuning orange, berdasarkan klasifikasi Widyatmanti tahun 2016. Kemudian dari peta kemiringan lereng tersebut dapat diimpresikan daerah dataran rendah sampai dengan perbukitan tinggi. Nah, kemudian dari studi literatur yang saya baca, daerah ini memiliki sungai besar yaitu Sungai Lematang, sehingga dapat diinterpretasikan daerahnya tersebut terdapat adalah asal terbentukan lahannya fluvial. Kemudian faktor apa saja sih yang menyebabkan kemiringan lereng tersebut? Umumnya itu ada faktor gaya tektonik, kemudian adanya faktor mass wasting atau jatuhnya batuan bisa disebabkan oleh longsor, kemudian erosi dan runtuhnya batuan. Itu untuk geomorfologi pemetaan, daerah pemetaan. Kemudian bencana apa saja yang terjadi di daerah pemetaan? Menurut data BNPB, faktor yang sering terjadi di kabupaten bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lahat yaitu adanya banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Ini dari data ini yaitu pada tahun 2019 dengan banjir yang tingkat resikonya sangat yang tinggi, yang sering terjadi di daerah ini. Dan data ini saya akses melalui BNPB Inaris atau bisa diakses melalui www.inaris.com. Oke, selanjutnya. Nah, dari bencana-bencana yang terjadi di daerah Lahat tersebut, jadi mitigasi apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yaitu pencegahan mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural dan non-struktural. Secara struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, sedangkan mitigasi non-struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan tepat sebelum atau ketika terjadinya bencana. Adapun pointer-pointer mitigasi tersebut yaitu menyelenggarakan sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan, menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan utama. Nah, sistem yang siap untuk memantau tersebut dapat berupa data-data yang kita kumpulkan dari bencana-bencana yang sudah terjadi sebelumnya. Kita kumpulkan data-datanya, kemudian kita sebarluaskan ke masyarakat umum sehingga masyarakat umum dapat teredukasi dan memahami, oh ternyata di daerah ini pernah terjadi bencana ini, pernah terjadi banjir. Apakah di tahun yang akan datang bencana ini akan terjadi lagi? Nah, itulah pentingnya edukasi pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat bisa mengantisipasi
apa saja sih yang akan dilakukan sebelum terjadi bencana, apa saja antisipasi yang akan dilakukan ketika terjadinya bencana. Kemudian menyusun rencana kontingensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan. Latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. Nah, maksud di sini yaitu kita memberikan latihan kepada masyarakat. Contohnya seperti latihan simulasi terjadinya banjir, bagaimana saja sih jika terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian jika terjadi gempa bumi, kita harus ngapain saja? Kita harus keluar dari bangunan yang tinggi. Lalu mewujudkan rencana dan kebijakan pembangunan sosial untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena bencana. Nah, kebijakan dan rencana ini yang dimaksud yaitu contohnya seperti tidak membangun di daerah-daerah tepi sungai, tepi pantai, tepi perbukitan yang daerah-daerah tersebut sangat tinggi resiko akan terjadinya bencana. Tidak membangun bangunan di daerah-daerah tersebut. Dan itu untuk meminimalisir terjadinya bencana. Kemudian menerapkan metode riset untuk kajian resiko. Hal ini digunakan untuk mengedukasi tadi dan mensosialisasikan. Kemudian membentuk dan memperdayakan forum jaringan daerah khusus untuk kurang resiko. Membentuk forum ini seperti forum pemuda di desa, forum Karang Taruna, forum desa. Forum-forum inilah yang akan sosialisasikan akan pentingnya mitigasi bencana dalam hal seperti kenali bahaya bencana tersebut, bagaimana saja yang akan kita lakukan jika terjadi bencana tersebut, tidak membangun bangunan di daerah-daerah yang rawan bencana. Nah, mungkin itu untuk mitigasi bencananya. Kemudian asuransi bencana daerah pemetaan. Nah, untuk asuransi daerah pemetaan Pulau Pinang dan Kecamatan Pulau Pinang ini saya menggunakan asuransi yang berpeluang, yaitu asuransi perusahaan X dengan produk asuransi gempa bumi. Nah, perusahaan X sendiri ini sudah tersebar di beberapa pelosok di semua pelosok Indonesia sehingga dapat diakses dengan mudah. Nah, kemudian untuk preminya tersebut harga pertarungan X pertangguhan dikali premi dapat dilihat pada tabel premi tersebut. Kemudian untuk simulasi perhitungannya, nah dari perusahaan ini memiliki layanan khusus dan fitur khusus untuk simulasi perhitungan premi. Dari sini saya menggunakan contoh yang saya terapkan di sini, yaitu bangunan saya seharga 700 juta pada daerah saya membangun bangunan yang seharga 700 juta dengan daerah rawan gempa bumi, banjir, longsor. Sehingga saat dihitung oleh sistem, premi yang saya bayar sebulan sekitar 1.750.000 dengan frekuensi aktivitas gempa bumi suatu daerah premi minimum yaitu 100.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengerjaan UTS mitigasi bencana saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.